Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kemampuan untuk memberikan pilihan atau memilih sesuatu itu akan ditentukan oleh beberapa referensi. Yang pertama adalah rekam jejak atau bagaimana perjalanan orang-orang yang dipilih. Pada saat ini yang tentu akan booming terjadi adalah pemilihan legislatif, pemilihan presiden, wakil presiden, pemilihan bupati, dan di Purworejo itu ada pemilihan lurah atau kepala desa. Dari 469 desa di Kabupaten Purworejo, ada 88 desa yang mengadakan pemilihan. Mengapa ini saya sebutkan? Karena pada prinsipnya orang memilih itu harus tahu rekam jejak siapa yang akan dipilih. Dan informasi terbaru dari lembaga survei menunjukkan bahwa ternyata lembaga yang mempunyai rating terbesar untuk korupsi adalah DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat, yang tentu harus kita pahami sama-sama bahwa bukan bermaksud untuk mendiskreditkan sesuatu, tetapi kita membicarakan tentang data dan fakta yang muncul pada saat ini. Di tahun 2022 sampai dengan 2023, rating tertingginya adalah Dewan Perwakilan Rakyat, yang tentu dari dana yang ada dalam satu tahun itu sekitar negara mengeluarkan sekitar 8 triliun. Sehingga setidaknya per tahunnya lebih dari atau per bulannya lebih dari 14 miliar rupiah yang dikondisikan untuk membiayai sekitar 575 anggota. Ini sesuatu yang sangat ironis, di mana ketika masyarakat atau rakyat dikondisikan untuk mengencangkan ikat pinggang, untuk bekerja gigih, bekerja keras, bahkan bekerja cerdas, syukur bisa bekerja ikhlas. Tetapi di kalangan tertentu banyak oknum. Tentu kalau ini dikatakan oknum sangat menyedihkan, karena berarti di antara orang-orang yang duduk pada skala-skala tertentu itu masih banyak yang tidak baik juga, karena mayoritas. Dan angka 8 triliun bukan merupakan angka yang kecil untuk sekelas institusi atau kelembagaan. Tetapi setidaknya bukan itu yang ingin saya sampaikan. Hanya padanannya adalah bahwa ketika kita memilih sesuatu tentu kita harus memahami bukan pada faktor euforia tertentu atau kegembiraan tertentu, tetapi bagaimana kita bisa mensikapi ini. Pemimpin atau pimpinan itu sangat mempunyai perbedaan secara definisi. Tetapi yang perlu kita sampaikan adalah apabila kita masih bertoleransi, permisif terhadap adanya korupsi berjamaah, tentu ini tidak dibenarkan. Dari kalangan yang terbawah sampai dengan kalangan yang paling atas dari kelembagaan adalah rawan dengan korupsi. Negara ini diberikan Allah Subhanahu wa taala untuk dimakmurkan, untuk dimerdekakan. Karena kita merdeka bukan hadiah dari penjajah, tapi atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Ini menunjukkan bahwa memang orang-orang yang duduk dalam lembaga-lembaga tertentu, baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, ini memerlukan satu kondisi penyaringan. Sudah ada fit and proper test saja, itu masih rawan terjadi korupsi. Dulu pernah terjadi bahwa departemen yang paling korup adalah Departemen Agama di tahun 2020 dan 2021 pada saat lalu. Tapi semoga saat ini sudah tidak. Tetapi yang mencengangkan adalah ketika survei ini terjadi di lembaga-lembaga yang terhormat, yakni lembaga legislatif. Anggota DPR, Dewan Perwakilan Rakyat yang harusnya memberikan contoh yang baik, tetapi ternyata ada fakta seperti ini. Tentu
Pemimpin mempunyai hal yang sesuatu yang harus dibanggakan. Meskipun mungkin ada anggapan bahwa, oh saya bekerja untuk partai. Ada yang bekerja untuk partai. Karena voters atau pemilihnya itu terkondisi dari berbagai partai. Baik komisi 1, komisi 2, komisi 3, atau komisi 4. Atau komisi 10 atau yang lainnya. Itu terkait dengan bidang kerja masing-masing sesuai dengan ranah kemampuan masing-masing. Ketika ada anggota DPR yang mempunyai fasilitas yang lebih besar dari kekayaannya, tentu ini harus dipertanyakan. Sebagaimana dulu kasusnya Bapak Ahok, Bapak Basuki Cahayapurnama yang dulu hampir disuap lebih kurang per bulannya itu diberikan 150 miliar, tapi beliau tidak kerso atau tidak mau. Bukan masalah apa-apa, berarti ada satu sisi yang mungkin aneh terjadi. Dan inilah yang perlu kita sikapi sama-sama. Ketika kita mengacu pada aspek-aspek yang saya sampaikan tadi, di tahun depan kita tentu akan memilih orang-orang yang benar-benar terpilih. Dari DPRD tingkat 2, DPRD tingkat 1, bahkan DPR pusat. Apakah kita akan memilih model orang yang seperti ini? Orang yang suka memperkaya diri sendiri, orang yang suka memuaskan golongannya sendiri, dan tidak mengindahkan pada votersnya, pada orang yang memilihnya. Tentu ini harus kita berikan gambaran yang real. Sebagaimana dulu pernah saya sampaikan, jangan beli kucing dalam karung. Dan jangan memberikan sesuatu yang kita tidak mengerti. Kalau kita memilih orang, tentu kita harus tahu kapan, bagaimana, apakah dia mempunyai reputasi yang baik terhadap jenjang politiknya, jenjang kerjanya, dan tidak boleh asal tunjuk saja. Karena inilah yang sangat membahayakan. Tidak membahagiakan, tetapi membahayakan. Tentu kita harus berasumsi sama-sama bahwa memilih pemimpin adalah pemimpin yang mempunyai kapasitas-kapasitas tertentu. Sebagaimana dulu dijelaskan dalam buku-buku yang pernah kita pahami tentang Dale Carnegie, tentang bagaimana cara memimpin, itu kalau diterjemahkan negara, sebagaimana negara memberikan orang itu harus mempunyai astabrata, mempunyai 8 kriteria pemimpin. Tetapi apapun itu tentu setidaknya carilah yang pemimpin yang amanah. Pemimpin yang mau bertanggung jawab dan mau memberikan sesuatu. Bukan meminta sesuatu atau ingin mendapatkan sesuatu. Tapi memberikan sesuatu untuk kepentingan-kepentingan yang besar, untuk kepentingan-kepentingan yang mencerminkan sikap kedermawanan, entrepreneurship. Bagaimana orang bisa memimpin secara baik, orang bisa memberikan gambaran-gambaran real bahwa seorang pemimpin harus bisa menjadi contoh dari orang-orang yang dipimpinnya. Dan ini tentu menjadi perhatian kita sama-sama. Marilah kita jadikan sarana membangun negeri ini dari grassroots, dari ranah yang paling bawah. Kita menjadikan orang-orang yang duduk pada skala-skala tertentu, pada jabatan-jabatan tertentu, tentu tidak hanya sekedar jujur, tetapi bijaksana. Mengapa demikian? Karena orang yang jujur tetapi tidak tahu ilmunya itu akan sangat berbahaya, mohon maaf. Tetapi ketika bijaksana berarti dia tahu model memimpinnya kayak apa. Tahu cara kerjanya bagaimana. Tentu orang yang ahli komputer dia jangan bekerja pada ranah lain, misalnya cuci piring, cuci gelas dan sebagainya, karena dia di IT. Orang yang pintar IT tentu harus dipekerjakan di tempat-tempat yang sesuai dengan bidangnya. Kalau dia bisanya mencangkul di sawah, di Tegal dan sebagainya, ya jangan diserahkan untuk memanage usaha. Tentu dia tidak akan mampu untuk berpikir ke arah sana. Dan berikanlah sesuatu sesuai dengan bidangnya.
Kita harus memilih seseorang atau golongan atau tertentu sesuai dengan ranah kemampuannya. Tidak bisa kayak orang beli obat. Oh ini mumpung ada 5 tahunan kita kampanye begini-begini. Diberikan asumsi seperti ini, seperti ini, seperti ini. Gambaran kerjanya seperti ini. Tapi mereka sama sekali tidak tahu tentang apa yang harus dikerjakannya. Sehingga ini menunjukkan bahwa ranah kerja itu tidak hanya sekedar proporsional. Tapi juga profesional. Semoga kita diberikan Allah untuk menyemangati diri kita, menyemangati orang-orang di sekitar kita, dan bisa memanfaatkan sesuatu untuk kepentingan kebaikan. Amin Allahumma amin. Terakhir di sesi ini, marilah kita doakan teman-teman, sahabat, saudara, hanetolan yang telah bergabung di channel ini, yang telah menyemangati kita semuanya dengan doa, dengan usaha, dengan ikhtiar mereka maksimal, yang telah berpartisipasi aktif dalam acara ini. Semoga yang sekarang baru saja atau sedang ditimpa dengan masalah yang besar, semoga dalam kesempatan ini atas doa kita sama-sama, Allah meringankan masalahnya. Semoga sahabat-sahabat kita yang punya tanggungan apapun, kewajiban yang belum tertunaikan, yang masih sakit dan belum sehat, semoga disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Sekali lagi terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Banyak tutur kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Sahiri wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.